50 jutaan pasar. Bayangkan, sebuah alat industri bernilai puluhan juta rupiah, tapi di dokumen resmi negara harganya cuma $7. Ya, angka yang bahkan tak cukup untuk membeli secangkir kopi premium. Ini bukan salah ketik. Ini adalah penipuan terang-terangan yang merugikan miliaran dana rakyat. Dan pertanyaannya, siapa yang berani memainkan angka ini? Dan yang paling penting, siapa yang berani menghentikannya? Untuk menjawab itu, sosok yang dikenal tak kenal kompromi, Menteri Keuangan Purbaya, mendadak turun ke lapangan. Ini bukan gimik politik, ini adalah perang terbuka melawan kebocoran negara. Ia langsung menuju jantung masalah, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, gerbang utama tempat triliunan rupiah uang negara dipertaruhkan. Di tengah tumpukan baja dan panas terik matahari, Purbaya tidak hanya meninjau, ia mencari sinyal, matanya tajam, tidak puas hanya melihat laporan di atas meja. Hingga ia menemukan satu anomali yang mencolok, sebuah kontainer berisi alat industri yang terdaftar dengan nilai impor yang absurd, hanya $7 AS. Inilah yang disebut keberanian yang memalukan. Padahal di pasar bebas, harga real mesin itu mencapai puluhan juta rupiah. Dengan intonasi yang tegas, Menke Purbaya langsung mematahkan alibi para petugas. Berat besinya saja sudah lebih mahal dari $7. Ini bukan lagi kesalahan administrasi, ini adalah skandal. Ia menuntut jawaban, menatap langsung ke pejabat bea cukai di depannya, menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan. Temuan ini memicu satu kecurigaan besar. Apakah ada jaringan manipulasi dalam laporan harga impor atau sistem bea cukai yang sengaja dibiarkan lemah menjadi sarang empuk bagi para pemburu rente? Praktik curang ini, yang dikenal sebagai under-invoicing, adalah modus klasik, namun paling merusak. Dengan menurunkan nilai barang di dokumen resmi, importir hanya perlu membayar bea masuk dan pajak impor yang jauh lebih kecil. Ini bukan sekedar penggelapan pajak. Ini adalah pengkhianatan terhadap ekonomi nasional. Jika celah ini dibiarkan, negara bisa kehilangan triliunan rupiah dari kebocoran pajak setiap tahun. Dana yang seharusnya membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang rakus. Integritas perdagangan kita, bahkan moralitas publik ikut digadaikan. Menke Purbaya menegaskan, pertarungan ini harus dimenangkan di level sistem. Ia menuntut pengawasan digital diperkuat, bukan hanya untuk mendeteksi, tetapi untuk menghukum. Setiap angka aneh adalah sinyal pelanggaran. Sistem harus otomatis menutup pintu bagi kecurangan. Kalau tidak direspon cepat, itu bukan lagi kelemahan sistem, tetapi itu adalah izin berbuat korupsi. Ujarnya, menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya, toleransi terhadap kecurangan adalah nol. Langkah Menke Purbaya ini sontak memicu gemuruh pro dan kontra. Publik terbelah antara sanjungan dan skeptisisme yang mendalam. Sebagian besar memuji keberaniannya turun langsung. Mereka melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap birokrasi yang kotor, sebuah sinyal bahwa era permainan di sektor kepabeanan harus berakhir. Ini adalah langkah yang dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada institusi negara. Namun kritik juga muncul. Beberapa pihak menilai sidak ini hanya bersifat simbolis. Mereka mendesak, jangan cuma bongkar di lapangan, tapi cabut akar masalahnya di level regulasi dan birokrasi. Di media sosial, resonansi terasa kuat. Ada yang menulis, akhirnya pejabat berani bongkar permainan harga impor, Purbaya tegas. Namun ada juga yang mengingatkan, sistemnya harus diperbaiki, jangan sampai besok ada mesin harga $5 lagi. Sidak dramatis di Tanjung Perak itu memang berakhir, namun meninggalkan banyak pertanyaan yang menggantung. Tapi satu hal telah terbukti, Menke Purbaya telah mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa masa depan bea cukai tidak boleh lagi digelapkan oleh praktik korup. Temuan mesin $7 ini bukan hanya kasus kecil, ini adalah alarm keras yang membuka kembali pertarungan besar tentang transparansi dan integritas. Apakah Menke Purbaya berhasil menutup celah korupsi yang sudah mengakar? Apakah mesin $7 itu akan menjadi kasus terakhir atau hanya puncak gunung es yang baru terungkap? Melacak jejak uang negara, mengungkapkan yang tidak terlihat. Kita tunggu gebrakan selanjutnya. Kontainer bagus hasilnya, kita habis itu ke lab juga.
Jadi waktu periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagusnya cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Jadi lab kita bagus. Nanti saya bilang tadi ke teman-teman di lab, kalau udah kurang peralatan tolong dikasih tahu sehingga kita bisa lengkapin. Tadi juga saya lihat pengoperasian container scanner baru 2 minggu rupanya dipasang, lumayan bagus walaupun belum sempurna. Saya pikir itu akan memperbaiki dan mempercepat kemampuan pengecekan barang para pegawai bea cukai di sana. Nanti itu kan IT base, saya akan tarik ke Jakarta juga sehingga orang Jakarta bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Untuk teman-teman bea cukai, semangat! Anda di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal. Karena